Proses penyidikan kasus kerumunan yang akhirnya menjerat Imam Besar FPI Rizik Syihab melalui proses alot. Setelah sempat tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan, Rizik Syihab resmi ditahan selama 20 hari ke depan. Kasus ini pun berbuntut panjang hingga polisi dan pihak FPI terlibat peristiwa penembakan 6 anggota Front Pembela Islam. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait buntut kerumunan Rizik Syihab. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Ya pemirsa, akibat melanggar protokol kesehatan dan jam operasional selama masa PSBB, sebuah kafe di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ditutup tim pemburu COVID-19. Pengelola kafe mengelabui petugas, sengaja menutup pintu dan memasang lampu remang-remang di luar kafe. Selama penyegelan 1 kali 24 jam, petugas akan melakukan pengawasan ketat. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi denda hingga pencabutan izin usaha akan diberikan kepada pengelola kafe. Meski suasana depan nampak sepi, petugas masih curiga adanya aktivitas di kafe. Kecurigaan berawal karena petugas melihat banyak kendaraan terparkir di halaman. Meski sempat terkecoh tulisan pengumuman tutup dengan penerangan lampu remang-remang di halaman, petugas tak kehilangan akal. Saat diperiksa, kafe ternyata masih beroperasi. Banyak pengunjung didapati tengah mengkonsumsi minuman keras. Lantaran melanggar protokol kesehatan dan jam operasional selama masa PSBB, petugas menutup paksa kafe. Selama penyegelan 1 kali 24 jam, petugas akan melakukan pengawasan ketat. Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi denda hingga pencabutan izin usaha akan diberikan kepada pengelola kafe. Kafe-kafe yang masih melanggar jam operasional, ya jam operasional kafe terakhir malam minggu jam 12. Kalau ini masih ada, akan kita lakukan penertiban ya dengan 3 pilar. Pak Kapolres. Petugas gabungan bubarkan kerumunan di kawasan HI, Tamrin hingga Sudirman malam tadi. Razia jam malam sengaja dilakukan demi mencegah penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat di ibu kota. Sejumlah muda-mudi yang tengah asik berduaan di bawah jembatan penyeberangan orang ini langsung dibubarkan. Di beberapa taman kota dan jalur pedestrian, petugas juga masih menemukan banyaknya warga yang berkerumun. Tanpa basa-basi, petugas langsung membubarkan paksa warga agar bisa kembali pulang ke rumah. Razia sengaja dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19, mengingat saat ini penyebaran di ibu kota kian meningkat. Sementara itu pemirsa, restoran mewah di Kelapa Gading, Jakarta Utara nekat menggelar acara resepsi pernikahan tanpa izin Dinas Pariwisata DKI Jakarta. Restoran ini disegel dan dikenakan sanksi denda 50 juta rupiah karena banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Pol PP Pemprov DKI Jakarta melakukan sidak ke salah satu restoran di dalam pusat perbelanjaan kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ternyata di dalam restoran sedang berlangsung resepsi pernikahan. Lebih dari 2 acara resepsi berlangsung di ruangan restoran ini. Kekisruhan sempat terjadi saat sekitar lebih dari 100 pengunjung dan para tamu undangan diminta menjalani rapid test. Petugas juga menemukan beberapa ruangan VIP yang diduga baru digunakan dan terdapat meja makan dan fasilitas karaoke yang sebenarnya belum diizinkan di masa PSBB ini. Pihak Satpol PP menyatakan resepsi di restoran ini dilakukan tanpa izin dari Dinas Pariwisata DKI. Banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan, baik dari tamu ataupun dari pelayanan restoran. Petugas pun sempat menutup tempat ini 3 kali 24 jam dan memberikan sanksi denda sebesar 50 juta. Masih terkait pelanggaran protokol kesehatan pemirsa yang membuat Rizik Syihab menjalani penahanan di Polda Metro Jaya. Pemirsa, masa FPI Geruduk Polres Ciamis meminta ditahan menggantikan Rizik Syihab. Mereka siap dipenjarakan karena ikut hadir dalam penyambutan Rizik Syihab di Jakarta. Ya pemirsa, inilah detik-detik ratusan masa FPI yang akan merangsek masuk ke ruang Mapolres Ciamis pada Minggu sore. Namun aksi mereka dihadang aparat dan pimpinan aksi untuk tidak masuk
dan meminta aksi dilakukan di halaman Mapolres Ciamis. Mereka ingin menyerahkan diri untuk ditahan karena turut serta dalam kerumunan penyambutan Rizik Syihab saat kedatangannya di Jakarta. Dan mereka menyatakan siap dihukum untuk menggantikan Rizik Syihab. Di tengah aksi, ratusan massa FPI juga sempat sholat asar berjamaah di tengah guyuran hujan di halaman Mapolres Ciamis. Mereka akan terus melakukan aksi serupa yang lebih besar, bahkan akan berangkat ke Jakarta untuk meminta keadilan dan menuntut pembebasan Rizik Syihab. Sementara itu, 4 orang anggota Front Pembela Islam asal Pasuruan, Jawa Timur diringkus jajaran di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Mereka ditangkap terkait kasus penyebaran konten video yang mengandung ancaman dan ujaran kebencian terhadap Menko Polhukam Mahfud MD. Aparat Polda Jawa Timur langsung menetapkan 4 anggota FPI atau Front Pembela Islam asal Pasuruan sebagai tersangka terkait kasus penyebaran konten video mengandung pengancaman dan atau ujaran kebencian bermuatan sara. Keempat tersangka masing-masing berinisial MN yang berperan sebagai pengunggah video ke YouTube, MS, SH, dan AH. Penangkapan para tersangka berawal dari penelusuran jejak digital terhadap akun YouTube Amazing Pasuruan. Di dalam akun tersebut berisi konten ujaran kebencian dan ancaman nyawa terhadap Menko Polhukam Mahfud MD yang kemudian disebarkan ke 4 tersangka ke 3 WA Group. Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit ponsel yang digunakan oleh tersangka. Akibat perbuatannya, para tersangka akan dijerat Undang-Undang ITE tentang informasi dan elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kasus ini menjadi pelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati dalam mengunggah postingan video ke dunia maya, terutama yang mengandung unsur kebencian dan sara. Lima 51 adegan diperagakan dalam rekonstruksi penembakan 6 laskar FPI pengawal Rizik Syihab di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Rekonstruksi digelar pada dini hari tadi dan mengerahkan 200 aparat. Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi kasus penembakan 6 anggota laskar pengawal pimpinan Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab di sejumlah titik di Karawang, Jawa Barat. Rekonstruksi berlangsung selama 4 jam, diawali dari tempat kejadian perkara di Bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 dan lokasi terakhir di kilometer 51. Ada 51 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang digelar Senin dini hari tadi. Sekitar 240 personil dikerahkan untuk mengamankan jalannya rekonstruksi dan mensterilkan tempat kejadian perkara. Diketahui polisi dan pihak FPI memiliki keterangan yang berbeda terkait peristiwa penembakan 6 anggota Front Pembela Islam. FPI membantah anggota laskar menyerang dan menembak polisi terlebih dahulu. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan, ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3. Perbincangan akan kami hadirkan dan pada segmen kedua di Indonesia Bicara dengan pengamat hukum pidana yang sudah hadir di studio kami dan juga dari pihak Komnas HAM. Tetap bersama kami.